Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Haula hadatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sallallahu alaihi wasallam. والدي حاج أحمد غزالي بن حاج أرشد بن حاج سيدي سلام بن حاج محمد صالح شيخنا حاج محمد محمود بن حاج عبد الرحمن شيخنا حاج مشاهد بن حاج حسن شيخنا حاج عبد الوهاب شيخنا حاج محمد بن حاج شيخنا حاج شيخ الإسلام شيخنا حاج عبد الحسن شيخنا حاج أحمد شريف بن أسكران شيخنا حاج سيد محمد بن علي عباس بن الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Inna Allah Ta'ala khalaqal khalqa hatta qaraba. Riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Inna Allah Ta'ala khalaqal khalqa. Allah menciptakan makhluk hatta idza faragha minhum, ketika sudah selesai Allah menciptakan makhluk, qamat rahim, lalu berdiri makhluk Allah yang bernama Rahim. Jadi kata Abu Hurairah Nabi bersabda, ketika Allah menciptakan terapi semuanya selesai, qamat rahim, ada makhluk Allah yang bernama Rahim tempatkan berdiri. Waqalat, kata Rahim, ada maqamul a'idzi bika minal qati'. Ini kata si Rahim, ini saya gitu. Maqamul a'idz, tempat orang yang berlindung bika denganmu minal qati'ah, dari terputusnya kasih sayang darimu. Kata Rahim, saya adalah yang diciptakan olehmu ya Allah, tempat berlindung orang yang kagak mau terputus kasih sayang Allah kepadanya. Semua makhluk juga, manusia juga semuanya berlindung. Rahim Allah, ya Allah, saya diciptakan olehmu sebagai tempat di mana orang berlindung jangan sampai putus kasih sayang Allah kepadanya. Pokoknya tugas kamu itu berkasih, kamu itu wadah tempat untuk kalau ada orang pengen tetap disayang sama Allah, maka harus open sama Rahim. Oke, agak begini deh, kata Allah, amma tardaina an awsila man wasalah wa aqta aman qata'ah. Kata Allah, Rahim, kamu mau nggak? Aku akan sambung kasih sayang itu kepada orang yang menyambungmu. Rahim. Tapi aku akan memutuskan kasih sayangku kepadanya kepada orang yang memutuskanmu. Qalat bala, setuju ya? Jadi dari awal tuh Rahim udah diciptakan untuk orang berlindung. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan kasih sayang Allah, ini nih open. Ini nih perhatian, care sama yang namanya silatur. Kata Allah begini deh, udah terlanjur bahasa gitu, terlanjur Anda diciptakan buat itu gini deh. Saya akan senantiasa menyayangi orang yang nyambungin, tapi saya akan memutus kasih sayang saya kepada orang yang memutuskannya. Setuju? Kalau sebarang setuju. Maka kasih sayang Allah itu tergantung sehebat apa kita, semampu apa kita menjaga silaturahim. Qala fadzalika lak. Kata Allah, yaudah, hukum ente seperti itu. Orang akan disayang ketika dia mampu memberikan kasih sayang kepada orang lain, terutama yang ada rahim, abang, adik, semua tuh ya, jatuh aja dong, rahim lah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda, ikra'u in syi'tum, kalian boleh baca ayat, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqatti'u arhamakum ulaika alladziina an'ama Allahu fa asammahum
wa a'ma absarahum. Nah, kata Allah di Al-Quran, bahal asitum, apakah kamu berkeinginan intawalaitum, kalau kamu diberi kekuasaan untuk sidu fil ardi, rusak, membuat kerusakan di muka bumi, waqat'ir rahamakum, dan membuat putus silaturahmi. Kata Allah, kira-kira nih kalau Anda dikasih kekuasaan, dengan kekuasaan itu Anda mau bikin perbaikan di muka bumi atau kerusakan? Apakah Anda juga ingin memutus silaturahmi atau menyambung silaturahmi dengan kekuasaan Anda? Jadi pejabat, kira-kira masih saudara masih akur gak? Jadi orang kaya, kira-kira sama teman masih akur gak? Bukan dikasih kekuasaan. Nah, jadi anggota DPR, kira-kira sama teman sekampung masih kenal. Dari awal Allah udah bilang nih, hal asitum, pokoknya lu kalau dikasih yang dikhawatirkan antum sidu fil hadi wa taqti'u arham. Orang dikasih kekuasaan jabatan, kekuasaan ilmu, dikasih kekuasaan harta, itu kadang-kadang ada aja efek silaturahminya. Bisa jadi dia sombong, bisa jadi yang lain agak lain. Kita kan kalau ngomong orang kaya kadang-kadang dia ngomong gitu udah semua aja orang kita kan. Biasa aja mohon maaf ini ya. Saya cerita tentang anak saya kepada anda yang belum punya anak ya. Gimana saya? Saya dikasih kekuasaan berupa anak. Saya cerita tentang anak saya yang sekolah begini, yang ini begini di hadapan orang yang belum punya anak. Itu kan juga bisa memutuskan silaturahmi. Hal asitum itu yang dikhawatirkan, kayaknya orang lebih condong membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahmi. Maka ujungnya ulaika alladzina la'anahumullah, orang-orang itu yang dilaknat oleh Allah, fa asammahum wa a'ma absarahum. Allah apa kalau bahasa kita summun bukmun umyun, Allah tulikan dan Allah butakan mata hati mereka. Ketika kekuasaan diberikan tuh nggak kelihatan tuh adanya. Kayak misalnya ngeliat Soma itu bukan temen, wah proposal gini bisa gini. Saya kaya ngeliat ini tuh ke dalam rumah, ini bantuan jadi kayak khawatir. Jadi bukan begitu kan, lu kemana aja. Ini mah cerita apa namanya yang baik dari Ustaz Yusuf Mansur gitu ya. Ketika dia pindah ke Ketapang itu, dia punya teman waktu aliyah di Ketapang. Dia cari nggak ketemu. Suatu saat ada undangan tahlilan, dia diundang, temennya ada. Akhirnya kata Semanggur, sini. Orang-orang nyari gue susah. Gue nyari lu susah aja. Lalu orang ketawa. Saya nih orang nyari saya, pengen ngundang saya susah. Jadi saya ini teman saya udah lama di Ketapang mencari dia susah. Kalau yang satu sekarang modal lain, kita juga tahu diri. Nah ini juga ya. Jadi kayaknya nih Rasul baca ayat ini ingin mengatakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan silaturahmi itu bisa ketika ada orang tidak pandai dikasih kekuasaan. Baik kekuasaan harta, kekuasaan jabatan, kekuasaan anak, kekuasaan wibawa, nama besar juga ya. Khawatir saya kalau jadi pusat kondang Antonio pun juga anak teman saya ya, manajer ya, asli ke-18 ya. Nah, sebab saya pernah dulu satu mobil sama anggota DPR dari Partai Amanat Nasional. Karena dulu kita pernah dekat juga sama Partai Amanat Nasional. Saya diundang ceramah di daerah Rawa Badak, Tanjung Priok. Satu mobil saya sama. Dari rumah kita udah nyedengin mobil siapa kita pakai yang pas kan. Ada abang ini Innova.
Pas dah kalau udah ngomong ke DPR itu. Sampai di rumahnya dia tukar sama Camry. Saya naik ke Camry. Jadi coba, ponakan saya di belakang ikutin, pakai Innova. Saya naik Camry. Di belakang berdua 5 anggota DPR. Cerita lagi. Samping ada di sini ada supir. HP bunyi. Jangan pakai saya. Apa ini mau ditinggal? Begitu ngomong. Jadi jangan. Halo. Ada telepon mau ditinggal. Anjir. Oh, apa begitu tapi itu mau benar nih? Siapa kantor namanya? Ngeri juga ngeri juga. Jadi orang terkenal tuh ngeri juga. Yang tadi kita kenal akan selama ini akhirnya. Das Antlat dia pun pernah cerita begini. Dulu ini jadi begitu. Sekarang udah viral. Saya juga yang viral itu si Anu tuh yang ada di TV juga tuh. Kan satu daerah Makassar sama Makassar ya. Yang viral kan duluan si Anu duluan. Nah, itu dasar lagi memang begitu. Saya telepon siapa parah nomor tuh kamu simpen dulu. Biarin sekarang dasar lagi tuh ngomong biar. Jadi ulang deh ya. Jadi ketika Allah menciptakan makhluk, selesai semuanya rahim berdiri, ya Allah, saya kau ciptakan sebagai tempat di mana orang berlindung dari rahmat. Kata Allah, ya udah, yang nyambung kamu aku sambung rahmat, yang mutusin kamu aku putuskin rahmat. Setuju? Setuju. Tapi kata Nabi seakan-akan dibaca ayat, salah satu faktor yang menyebabkan orang bisa mutusin satu rahmi itu ya ketika dikasih kekuasaan. Ini yang kita khawatir nanti nih, la'anahumullah wa asammu wa amma absar. Nanti bukan muttafaqun. Jadi sama-sama deh hati-hati. Jangan kering. Punya duit banyak, sama saudara jadi jauh. Punya jabatan tinggi, sama tetangga jadi jauh. Punya anak pada sukses, ngomong kemana-mana juga dijauhin orang. Bukan pamer anaknya. Nah, saya berusaha tuh untuk tidak bikin status ketika anak saya dapat yang menurut kita tuh baik gitu ya. Ya kalau bisa jangan bikin status tuh. Karena kita kalau baca-baca status orang juga suka kayaknya nggak perlu deh nih, kayaknya gitu. Hati kita kayaknya nggak perlu deh nih, kayaknya nggak perlu. Yang cakap mah yang tukang dagang, status dagangan cakap dah. Emang jadi dagang itu mah gitu. Iya. Kayak saya kadang-kadang statusnya PPDB Anida emang harus dibikin status PPDB Anida. Ya. Wa fi riwayat Al-Bukhari qala ta'ala man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis artinya man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tu. Siapa yang bisa nyambung kamu hai rahim, aku sambung kasih sayangku kepadamu. Tapi yang mutusin kamu hai rahim, aku putuskan kasih sayangku kepadamu. Mau disayang Allah, silaturahmi. Ya, wan minasiratakal akrabin ya, yang dekat-dekat gitu. Baba deh ya. Baba ada adeknya, ada abangnya. Ya, emak ada adeknya, ada abangnya. Di atas bapak ada kakek ya, ada adeknya, ada abangnya. Di atas emak ada. Yang agak kadang-kadang agak sering juga ada orang curhat tentang dia agak keberatan ketika istrinya kurang begitu open dengan ibunya, mertua. Jadi kayaknya ibunya sakit tapi kelihatannya istrinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saya bilang begini dalam
harus di mapping itu, istri itu orang lain. Istri itu orang lain ditarik ke rumah kita. Kita pengen istri kita punya rasa yang sama dengan kita. Nggak bisa. Orang bukan emaknya. Kalau ada mantu yang punya rasa sama dengan anak, keren. Kadang balik. Kita sama mertua kita. Nah, ada rasa yang sama nggak sama emak kita? Beda lah. Ketika emak kita sakit, khawatirnya itu 70%. Ketika mertua sakit, khawatirnya 50%. Jadi saya bilang, tugas kita adalah mendidik istri supaya berbakti kepada ibu kita. Tapi nggak bisa berubah bahwa ini orang lain terhadap ibu. Nah, silaturahmi agak berat itu di saudara berdua. Itu agak berat tuh, silaturahmi di saudara. Beda di saudara emak kita, saudara bapak kita, itu lebih kok. Karena emang asalnya saudara. Tapi di paman istri, bibi istri, nah, Bu Le, Pak Le ya, dan istri, ini agak lama koneknya. Karena emang awal begitu juga. Tapi bagaimanapun kata Allah kepada Rahim, yang nyambunginmu, aku sambung rasa kasih sayangku kepadanya. Yang mutusinmu, aku putusin kasih sayangku kepadanya. Maka salah satu pengen disayang Allah, ya jaga silaturahmi. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang datang kepada Nabi, faqala ya Rasulullah, man ahqun nasi bi husni sahabati. Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak buat kita temenin? Qala ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Summaman, qala abuka, bapak. Satu riwayat mengatakan ahakku bi sahbati ummuka, abaka, adnaka. Ibumu, kemudian bapakmu, kemudian yang lebih dekat kepada kamu, kemudian lebih dekat. Ibu, bapak. Jangan dibilang ibunya kudu 3 ya. Ibunya 3, bapaknya 1, bukan. Ini mau bercandaan, penceramah. Jangan jadiin MZ waktu ceramah dulu di tempat saya gitu. Bu, ibunya berapa? 3, babanya 1. Saya ulang, ibunya berapa? 3, babanya 1. Setuju? Ya udah bisa banget ceramah. Ibunya pas mama baru sadar, salah. Nah, karena rahim adanya di ibu. Dia ngomongin rahim kan? Rahim adanya di ibu. Bapak pun cuma naruh doang di rahim. Rahim adanya di ibu. Akhirnya kita bisa eksis sekarang itu karena ibu kita. Coba pas lahir ibunya cuek, mati kita dibuang di tong sampah. Coba kalau lahir ibu kita nggak mau nyusuin, nggak dikasih rasa kasih sayang, habis kita udah. Nah, coba waktu ibu kita marahnya tidak ada kasih sayang, habis kita pada benjol injek-injek emak kita. Paling-paling dicubit doang, lu begini. Hampir nggak pernah kali ya nggak ada tuh ibu gampang tuh hampir. Paling-paling lu bagian ngoyor gitu. Yang sering gampang sama kita bapak. Biarlah mengalir nyebut-nyebut apa lu. Ikut. Maka ditaruh sama Allah rahim itu rahim ayalhamu, kasih sayang. Maka kasih sayang ibu melebihi berapa kali lipat kasih sayang ayah. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan, ada batasan. Siapa tuh menceramah Malaysia dibilang, saya umur 38 tahun masih beli mainan mobil-mobilan. Dia ceramah, dia bawa mobilan. Saya ditelepon sama ibu saya, bang, aku belikan abang mobil-mobilan. Karena ibunya ingat dulu waktu masih kecil dia pengen nggak aku beli. Sekarang anak udah 38 tahun. Dia beliin mobilan, dia bawa ceramah. Ini mobilan. Saya umur 38 tahun, dibeliin mobilan sama ibu saya.
ibu. Nah, maka kalau ada anak suka saya, aku masih ngap anak kecilnya, iya karena kecilnya kita tahu. Dari bayi dia tahu, kelamaan kita dia tahu. Yang kalau jatuh nangis dia tahu. Maka itu tadi, kalau anak pas ambil anak pondok yang nangis dulu, mana? Karena dia tahu rasa. Saudara kita tuh Haji Benny, anaknya kan kuliah kos doang di sono. Itu kalau hujan kita belinya di sono hujan nggak ya? Kalau Haji Benny kayak Jakarta gitu. Bukan kita kagak kuat, maksud kita malah kita perlu kuatin, tapi jangan diterang mulu lama-lama lemah juga. Di sini hujan gede, di sini hujan kagak, hujan kagak ya kagak lah beda tempat. Udah makan belum? Ibu. Nah, ibu. Karena rahim. Ibu. Kadang-kadang anaknya emang kuat. Nah, ini mau kuat. Nah, ada tempat saya itu ada dulu ada anaknya mondok di Kediri. Pulang, dapat seminggu. Emaknya jalan tengah malam majikan ke Kediri. Kakak lakinya yang bener lah jauh begitu. Kan Kediri jauh, tapi ada. Biar kita punya mobil kan naik mobil kagak. Enggak, punya loh. Anaknya sampai sono kagak ngapa emaknya deh. Tapi pas sampai sono emaknya anaknya ngapa kata tuh senjata laki tuh ngapa. Aduh, emaknya jelek dapat bunyi. Sekali lagi dia ibu. Nah, dah. Kemudian baru ayah, baru anak ke anak. Habis saya tuh yang dekat lagi tuh ada abang, ada adik, ada paman, ada bibi. Orang di samping dah, samping ada tetangga, segala macam. Nanti hadisan anak yang tetangga kan. Tapi kita sedang ngomongin lagi-lagi yang pengen Allah kita sayang sama kita, masa mumpung. Ya, aja kenal ke kagak datangin aja. Dia mau nanti ada belakang nih hadisnya kalau sampai deh. Ada orang yang kata ya Rasul saya nyambung cuek aja itu. Ada. Wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu. Kalau bahasa kita rugi banget dah kata Nabi. Rugi banget dah. Man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma. Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya tua renta, baik satu maupun dua. Orang tuanya tua, dia hidup. Dia menemukan hari tua orang tuanya. Falam yadkhulul jannah, tapi orang itu tidak masuk surga. Padahal ketika dia hidup, dia ketemu sama ibunya yang udah tua, atau dia ketemu sama bapaknya yang udah tua. Kata Nabi, kalau lu ketemu bapak lu, ketemu emak lu udah tua, ketemu masih kagak masuk surga lu banget. Sebab pintu surganya ada di situ. Itu ada, kalau salah ada 3, ada lagi hadis rugi orang kalau hidup ketemu Ramadan, dosanya masih nggak diampuni. Mengatakan dulu, lu itu ada di Ramadan, dosa lu masih nggak diampuni. Berarti lu nggak puasa. Kalau lu masih puasa aja, sesableng-sablengnya orang puasa pasti diampunin dosa. Lu hidup ketemu Ramadan, kagak diampunin, berat lu kagak puasa. Bangetan lu. Bapak lu tua, gitu kali ya. Bapak lu tua, emak lu tua, ada di rumah lu. Ada di rumah lu, lu ketemu masih kagak bikin masuk surga. Bego mantu kayak gitu, lagi makan tuh. Bangetan. Saking gitu ya, saking pintu surga itu ada di kedua orang tua. Maka ada bahasa al-jannah atau al-kabir ummah. Surga itu di bawah telapak kaki. Nah, kata Yesus bin Hadis bilang gitu, kadang-kadang emang apa ya godaannya. Dia dulu emaknya tua, istrinya Ki Abdul Wahab, yang saya sering kasih pakai Abdul Wahab. Dia Sufyan Hadi itu punya bapak namanya Ki Abdul Wahab bin Ki Abdul Somad. Ya, ketika ibunya tua itu di tangan dia Sufyan.
Dia nggak tahu. Jadi di depan rumahnya tuh ada lemari kitab kepunyaan babanya, udah pada keropok. Udah pada keropok, ayam sebenarnya dipindahin, dibikinin tempat yang baru, dipindahin. Kagak ngomong-ngomong, dia nangis. Mau dikemana? Dibikinin tempat yang baru. Jangan, situ aja. Ini udah rusak, udah biarin. Kita biarin makanya, biarin. Rupanya ada kenangan namanya terhadap babanya di bufet itu. Jadi dia kalau kangen sama lakinya ngeliat bufet itu. Kan nggak diduga itu. Kejadian yang sama waktu terus saya meninggal Kiai Haji Muhammad Mahmud. Anaknya Kiai Mahfuz Mamun bilang begini, Bol, itu kitab Aba di rumahnya, kitab Aba di rumahnya sering kebanjiran. Tuh masjid kan ada perpustakaan di atas, pindahin dah. Tapi dibikin dulu kayak perpustakaan, bikin nomor kayak bikin nomor itu. Kadang gitu malam juga. Pas mau dipindahin, istrinya almarhumah Haji Jauh keluar. Kembali kemanain pun, pindahinnya banjir, jangan. Sambil nangis semuanya, jangan. Akhirnya dipindahin di setir lemari jelek satu. Ada di kami buat lihat-lihatan dia. Jadi kadang-kadang kita jadi anak udah bisa memahami. Yang coba, kalau kita kan bufet rusak, udah banyak rayapnya, kita saya ganti. Ternyata ada kenangan. Ini yang kadang-kadang kita nggak paham. Kita pengennya Rapi. Kita nggak tahu ada kenangan di situ mama kita. Nah, ini yang kadang-kadang nih yang saya pernah cerita. Ibu saya punya kencing manis, kita minum es kelapa, pakai gula, kita nggak bagi. Dan dia nggak minta. Kalau tuh masuk ke dalam nangis ibu saya. Kita nggak ada yang paham nih nangis. Rupanya dia mau. Karena kita bikin ini manis segala macamnya. Dia bilang, kenapa ma? Lu enak banget lu ya, pada makan es kelapa gua nggak dibagi, mentang-mentang gua nggak boleh. Ya akhirnya kita bagi. Udah menapikan penyakit, ayo bisa minta maaf, minta maaf. Udah dari situ kita bikin pengumuman sama saudara. Pokoknya besok-besok ya makan es kelapa jangan banyak, di rumah masing-masing aja. Kita nggak tahu, kita pikir dia akan mengatakan, gua enggak, gua lagi. Kita pikir. Jadi membaca hati orang tua itu juga, makanya bisa bikin masuk surga itu. Dan kadang-kadang kita jadi anak salah mulu. Saya punya encing namanya Haji Muhammad Zain. Emaknya datang ke rumah. Karena ada mandat, dia hormatin. Dia beli makanan banyak dah, begitu kan ada emas. Apa namanya? Lu beli makanan banyak amat. Gak makan dan mubazir. Besok-besok emaknya datang, dia nggak beli apa-apa. Lu nggak tahu gue main ke rumah lu, kalau beli apa lu? Apa lu beli? Coba. Pantes kalau orang bisa sabar itu masuk surga pantes. Tapi kan disuruh sabar. Walatan haruma jangan dibentang-bentang. Wakullahumma kolam ngomong yang baik. Saya punya anjing, ada ibu. Dipanggil kayak Haji Abdul Hamid Soleh, orang Cina. Dia punya yayasan namanya Al-Isan, Pasar Bengkok. Belakang. Kalau ke Pasar Bengkok belakangan ada pohon gede punya dia. Nyai saya, emaknya main ke rumah. Ini kan mantu ya. Itu yang saya bilang cerita mantu. Ditanya sama mantunya, Nya mau makannya? Kata dia, enggak. Nya mau ngopinya? Enggak. Nya mau tiduran kali? Enggak. Mau pulang? Akhirnya, ini ada masalah nih di anaknya, kenapa paham nih? Kok tiba-tiba ngajakin pulang? Dapat 1 minggu, anaknya kita udah
konfirmasi. Mengapanya, kata lakinya nih, kata kucingnya. Bini lu kayak gak kenal sama gua. Gua ditanya mau makan apa kagak, lu sediain aja masih gua gak makan. Ditanya gua ngopi apa kagak, aja gak tau gua ngopi. Sediain aja masih gua gak minum. Kalau mau nyuruh gua tidur, dirapiin tempat tidurnya, bawahnya, tidurnya. Coba dah. Coba Pak, salah mantu nanya. Nya mau makannya? Jawabannya? Enggak. Nya mau ngopinya? Enggak. Nya mau tidurnya? Enggak. Nya maunya apa? Pulang. Dia maunya jangan begitu. Siap ya? Jam 11. Nya makan. Pegang kopinya. Nya kopinya mau pakai gula apa kagak? Begitu maunya. Jangan ditanya ngopi apa kagak. Kan lu tahu gua ngopi. Pakai nanya. Itu kan sebenarnya ya, kamu kita nggak salah kok, nggak salah. Tapi di orang tua, anak yang bisa sabar dengan semacam itu juga ya, termasuk surga. Gua pakai lu tanya kayak yang kagak tahu aja gua mau. Terus dioin aja kopi, kalau gua minum. Masya Allah. Coba deh, ini nyai saya. Jadi akhirnya asal ke rumah, kalau ke rumah kita tuh aja nggak pakai tanya. Kalau kira nyak di sono ada anggur, ada ini segala macam. Sebelumnya gitu. Sebelumnya nggak pakai ditanya, ini mau anggur nggak? Nggak. Nggak. Orang tua umur 70 ke atas. Nah, jadi beli banyak, salah kagak beli, salah. Ditanya, salah kagak ditanya. Iseng-iseng kita siapin makanan gitu. Yang makannya, ya lu nggak bilang-bilang, udah kenyang. Ya begitu kan? Makanya kalau ada orang yang bisa sabar itu, sorry. Dulu waktu kita kecil juga begitu, waktu kita kecil. Saya punya anak, Alika. Tadi kita makan, kita lagi pada makan, kagak ribut makan. Pas emaknya dapat makan, rebahan emaknya. Nih makan nih, kata uminya, tadi lu orang. Bisa makan ya? Iya, emaknya tuh tadi orang makan diem aja, ditanya mau makan apa kagak. Yang bikin keselnya tuh orang pada masak mie ditanya mau mie apa kagak. Kagak. Kan dia dimasakin. Orang udah rapi makan, mie usah. Ya, kok sama emaknya. Akhirnya orang tua itu kalau udah tua menu amil menakis. Siapa orang yang dipanjangkan umurnya, dikurangin penciptaannya, dia kembali ke anak-anak begitu jadinya. Dulu lu yang begitu kayak gitu. Dulu lu malu begitu, sekarang malu itu. Kuatnya dulu malu kuat. Lu masa satu malu dulu lu 3, 4. Allahumma sholli wa sallim. Maka kalau ada orang punya emak udah tua, bapak udah tua, kagak bikin masuk surga, ya rugi. Sayang banget. Nah, kalau apa ya? Kalau babak selama dalam tanda petik tidak ada penyakitnya nggak bebek. Tapi kalau babak ada penyakitnya, bebek. Sebab dia kalau sakit itu arahnya udah mati. Jadi kemarin kalau kata dokter saraf rumah sakit Cembareng, dokter Abi, orang stroke itu kemungkinannya 2 yang terserah. Kalau tidak rem ya gas. Kalau ibarat mobil kalau nggak rem ya gas. Kalau yang dihantam remnya, maka gas yang muncul. Jadi akhirnya orang tuh ngoceh mulu, orang kalau ngomong mulu, apa aja salah. Dan ternyata bukan apa aja salah. Dia mau ngomong apa, keluarnya apa. Karena ini kagak nyambung. Sebenarnya dia pengen minta gelas. Cuma yang keluar mulut air. Anaknya bawa aja sendokan sama air. Marah bapaknya, mau minum dikasih sendok, dikasih gayung air. Ceritanya saya punya paman juga, adiknya ibu waktu di rumah sakit. Jadi dia mau nyebut nama saya, nyebutnya Nizar. Kalau dia pengen nyebut nama Nizar, nyebutnya saya ada di situ. Ada emaknya Nizar ikut ngomong. Kemarin juga kemarin ngomong gitu. Saya di samping
mau dilihat, dia lihat saya. Kemarin juga mulai kemari katanya. Maksudnya dia pengen bilang anak lu kemarin udah nengokin gua kemari, bisa maksudnya. Tapi mulutnya keluar. Main juga mulai kemari, sore sendiri, mulai. Akhirnya kata itu. Mulai Bang Wali. Iya mulai. Lihat saya. Mulai. Anakmu siapa? Nizar. Iya Nizar, kenapa mulai? Jadi yang di hatinya Nizar. Yang mau munculnya mulai. Itu yang bikin akhirnya orang kalau terus marah-marah sebab sebenarnya jadi yang orang nggak salah juga. Sesuai, tapi dia seneng kan itu yang dia mau. Cuma ini salah. Emang kalau bahasa spesialis tulis saja kali ya? Ya, minum. Maka kalau punya orang kayak begitu, tiket surga udah di tangan. Kira-kira deh, tiket surga udah di tangan. Dimanfaatkan tiket surganya atau tidak? Baik baik. Kata Nabi rugi. Kalau tidak memanfaatkan tiketnya rugi. Sudah ada di situ. Jadi nggak masuk surganya. Nah. Kemudian wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan qala ya Rasulullah inni li qarabatan. Kata seseorang, ya Rasul, saya punya kerabat. Asiluhum wa yaqta'un. Saya menyambung ke dia, tapi dianya kayaknya mutusin saya. Saya ketemu Cang, buang muka. Saya ketemu Cing, buang muka. Saya datang ke rumahnya, nggak berukin pintu. Saya bagi apa-apa, buang di depan saya. Mana Rasul? Kita gambarin aja. Ya. Nah. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Saya berbuat baik, dia malah berbuat buruk. Yang ngasih uruk nih. Malah mau ada aja antara bisnis. Gua nggak mau datang, nggak usah datang kan. Saya mau bawain nasi uduk, nasi uduk kagak enak aja begitu. Yang enak kan nasi uduk yang kita timba di mukanya ya. Kan tuh, lanjut udah berantem kan. Wa ahlumu anhum wa yaj'alun alayya. Saya santun sama dia, tapi dia kayak nggak kenal saya. Udah duduk kan. Ada bininya ini, malu. Mana belum bini atau ya? Aduh. Insyaallah. Ya, kata Nabi, faqala la in kunta kama qulta faka'annama tusibuhum malla. Kalau Anda posisinya seperti yang Anda katakan, maka seakan-akan Anda tusibuhum malla. Nanti ada terjemahnya itu sebenarnya. Kalau dijual, Anda seperti memberikan makan kepadanya pasir yang panas. Kalau Anda berbuat baik sama saudara-saudaranya nggak berbuat baik, terusin aja. Seakan-akan Anda memberikan pasir yang panas di mukanya, pasir yang panas di mulutnya. Anda nyuapin pasir yang panas. Sakit hati sebenarnya dia. Artinya sebenarnya tersiksa sebenarnya. Nah, wala yazalu ma'aka min Allahi zahirun alaihi ma dumta ala dzalika. Dan senantiasa bersama kamu dari Allah zahirun, kemenangan, selama Anda berbuat seperti itu. Terusin aja. Catatannya jelas. Lu baik. Artinya dipastikan Allah sayang sama ente. Sekalipun yang dikasih sayangin agama sekalipun. Betul baik. Gak usah khawatir, ada catatannya. Ya, mau nanya ke kagak, panggil aja, salaman aja, cium tangan aja, mau kasih kayak kagak. Saya termasuk orang yang lagi dalam terbetik beberapa kali. Saya datangin aja ke rumah. Dia nggak pernah ke rumah saya. Saya datangin aja. Ada 5 tahun, datang juga ya ke rumah. Walaupun sebentar, datang juga ya. Jadi kalau mau puasa saya datang ke rumah, lebaran saya datang. Ada yang saya bawa. Kayak orang bawahan bawa apa? Kopi, gula, itu apa yang bawa? Maaf dah. Ntar mau lebaran, kita datang. Berkali-kali datang. Ada 5 tahun, 7 tahun lah saya lupa. Akhirnya sampai juga deh rumah saya, walaupun sebentar.
lanjut main kemari ya, ambil ke Mausa nih. Ya. Ya, mau makan bang, makan nih, makan nih. Siang saya lagi mau makan. Nggak usah, bentar dong, hampir sehat semuanya lah, hampir yoga ya. Terusin aja. Nah, jadi jangan kapok ya, jangan kapok. Sebab pahala tetap sama kita, dosa tetap sama dia. Terus kumpulkan pahalanya. Kan kadang-kadang kan ngomongnya lebih enak. Ya, itu dia tuh yang kita. Dia semua kawan masih terbiasa. Insyaallah nanti kita lanjutkan salah satu keutamaan silaturahmi. Ada pertanyaan? Lagi rame silaturahmi politik ya. Jelang pilpres. Nah, selama berapa ya? 2022-nya udah habis. Udah nggak ngurus raketnya ya. Enggak. Ngurusin partai. Pemilu mah kadrun yang menang. Aduh. Dan akan ketemu 2 Ramadan ya. 2 Ramadan kita lihat besok bakal jadi kadrun semua pakai topeng hitam, pakai sorban hijau, datang ke masjid. Nggak dapat hidayah kan? Hah? Nggak dapat hidayah. Iya, antaran. Masih lumayan. Bukan silaturahmi itu yang kita maksud ya. Pengajian ini bukan silaturahmi itu yang kita maksud. Nah, jadi ya sama-sama kita belajar dari memang keadaannya luar biasa, omongannya kadang-kadang luar biasa. Kadang-kadang dia ngomong ke orang lain nyampein ke kita walaupun belum tentu benar, tapi kadang-kadang nyakitinnya juga luar biasa. Saya pernah ada yang bahasa si bule kan nggak pernah mondok, dengan nada yang mengecilkan. Nah, ada yang ngomong, dia nggak pernah mondok di mana? Bener sih, omongan itu benar, cuma nadanya kagak bagus. Kalau nadanya dia makan nggak pernah mondok, tapi ya itu masih mendingan. Dia kan nggak pernah mondok di mana? Nah itu pernyataan itu benar, tapi rasanya kok tendensius ya. Udah ya, benar-benar manfaatnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وقنا صائما ولسانا ذكرا شاكرا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع من علم لا يخشع من جهل لا يخشع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.